Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan sebuah aspek studi kelayakan bisnis bab 8 yaitu tata cara audit di lokasi produsen. Di sini saya sendiri ada Julius Soni Kurnia, yang kedua Haidar Dafa, yang ketiga Muhammad Hanifalul Anam, yang keempat Nur Hidayati Solihah, yang kelima Anissa Nabila Aulia, yang keenam Muhammad Toha Saputra, dan yang terakhir Nabila Hairunisa Cahya Putri. Oke, selanjutnya. Yang pertama, tata cara pemeriksaan audit di lokasi produsen perusahaan. Di sini ada 3 tata cara pemeriksaannya. Yang pertama, pada waktu yang sudah ditetapkan, tim LPPOM MUI yang dilengkapi dengan surat tugas dan identitas diri akan mengadakan pemeriksaan atau audit ke suatu perusahaan produsen yang mengajukan sertifikat halal. Jadi, di waktu yang sudah ditentukan, lembaga dari LPPOM MUI ini harus memiliki identitas yang jelas, yang dimana untuk melakukan suatu pemeriksaan di sebuah perusahaan harus memiliki sertifikat halal supaya lokasi produsen ini bisa digunakan. Nah, yang kedua, tim pemeriksa audit akan mengambil contoh secara acak untuk kemudian diuji laboratorium. Jadi, untuk melakukan pemeriksaan sebuah lokasi perusahaan, maka harus ada pemeriksaan secara acak yang dimana apakah ini layak atau tidak, supaya tidak terjadi kesalahan dalam pemeriksaan lokasi perusahaan tersebut. Nah, yang terakhir, jika diperlukan, pemeriksaan audit dapat dilakukan sewaktu-waktu secara tiba-tiba. Nah, untuk memastikan kembali supaya lokasi produsen yang diperiksa ini layak apa tidak, maka kita akan melakukan pemeriksaan kembali, yang dimana belum tentu waktu yang akan ditentukan. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Haidar Dafa. Ya, yang kedua yaitu pemberian sertifikat halal. Yang pertama yaitu hasil pemeriksaan atau audit di lokasi produsen serta analisis laboratorium diserahkan kepada MUI untuk dikeluarkan fatwa halalnya. Yang kedua, yaitu setelah mendapatkan fatwa halal dari MUI, sertifikat halal dikeluarkan oleh LPPOM MUI. Yang ketiga, produsen yang mendapat sertifikat halal dapat mengambil sertifikatnya di LPPOM MUI setelah membayar seluruh biaya sertifikasi yang telah ditentukan sebelumnya. Namun perlu diketahui, masing-masing pemerintah daerah mempunyai ketentuan sendiri terkait dengan peraturan perizinan maupun legalitas yang lain. Tetapi ketentuan umum kurang lebih seperti yang dijelaskan di atas. Selanjutnya akan disampaikan oleh Muhammad Hanif. C. Legalitas merek. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, pengertian dari merek adalah tanda berupa gambar, nama, kata, huruf, angka-angka, susunan atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa. Merek merupakan tanda pembeda atas barang atau jasa bagi satu perusahaan dengan perusahaan lainnya. Sebagai tanda pembeda, merek dalam satu klasifikasi barang atau jasa tidak boleh memiliki persamaan antara satu dan lainnya, baik pada keseluruhan maupun pada pokoknya. 2. Tanda yang tidak boleh dijadikan merek. Tanda yang tidak memiliki daya pembeda, misalnya hanya sepotong garis, garis yang sangat rumit atau kusut, tanda yang bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum, misalnya gambar porno atau menyinggung perasaan keagamaan. Tanda berupa keterangan barang, misalnya merek kacang atau produk kacang, tanda yang telah menjadi milik umum, misalnya tanda lalu lintas, kata-kata umum, misalnya kata rumah, kota, dan sebagainya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Nur Hidayah. 3. Objek perlindungan. Terdapat 2 poin di sini. Yang pertama ini perlindungan atas merek. Yang kedua, hal penting yang perlu diketahui.
Perlindungan atas merek merupakan hak eksekutif yang diberikan negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam jangka waktu tertentu untuk digunakan sendiri atau memberi izin kepada orang lain. Hal penting yang perlu diketahui yaitu adanya kepastian hukum atas merek terdaftar, baik untuk digunakan, diperpanjang, dialihkan, maupun dihapuskan, karena hal ini bisa dijadikan alat bukti bila terjadi sengketa pelanggaran atas merek terdaftar. 4. Status pendaftaran. Indonesia mengenal atau menganut asas konstitutif, yaitu hak atas merek yang diperoleh atas nama pendaftarnya. Artinya, pemegang hak merek adalah seseorang yang terdaftar pertama kali di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Yang kelima, jangka waktu perlindungan. Jangka waktu perlindungan merek 10 tahun terhitung sejak tanggal penerimaan pendaftaran atau filing date. Setelah 10 tahun kemudian, dapat diperpanjang kembali. 6. Mutasi dan lisensi. Mutasi meliputi pengalihan hak serta perubahan nama dan alamat. Pengalihan hak atas merek dilakukan dengan cara pewarisan, wasiat, hibah, perjanjian, dan sebab-sebab lain sesuai dengan undang-undang. Lisensi adalah izin yang diberikan pemilik merek terdaftar kepada seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk menggunakan merek tersebut baik untuk seluruh maupun sebagian jenis barang atau jasa yang didaftarkan. Selanjutnya akan disampaikan oleh Anissa Nabila. Selanjutnya adalah mengenai pelanggaran dan sanksi. Pada pasal 90 Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001 menyatakan pelanggaran atas hak merek terdaftar yang sama pada keseluruhannya akan dipidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak sebesar 1 miliar rupiah. Lalu selanjutnya pada pasal 91 Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001 menyatakan pelanggaran atas hak merek terdaftar yang sama pada pokoknya akan dipidana penjara paling lama 4 tahun dan atau didenda paling banyak sebesar 800 juta rupiah. Jadi di sini yang berhak untuk mengajukan gugatan atas pelanggaran hak merek hanyalah pemegang hak merek, yaitu yang mereknya telah terdaftar. Jadi untuk merek yang tidak terdaftar, maka tidak mendapatkan perlindungan hukum, yang artinya tidak berhak mengajukan gugatan atas merek terdaftar ataupun atas merek tidak terdaftar lainnya. Selanjutnya akan disampaikan oleh Muhammad Tauhid. Yang ke-8, prosedur pendaftaran merek. Pengajuan permohonan sesuai dengan formulir pendaftaran merek yang telah disediakan, yaitu rangkap 4 dan melampirkan: pertama, surat pernyataan bahwa pemohon tidak meniru atau menggunakan merek yang lebih baik keseluruhan maupun persamaan pada pokoknya. 2. Surat kuasa apabila pemohon menggunakan permohonan pendaftaran merek. Ketiga, fotokopi KTP yang dilegalkan atau fotokopi KTP yang dilegalisir. Yang keempat, fotokopi akta pendirian badan hukum yang disahkan oleh notaris bagi pemohon atas nama badan hukum. Kelima, fotokopi kepemilikan bersama yang dilegalkan jika pemohon lebih dari 1 orang. Selanjutnya, fotokopi NPWP yang dilegalkan. Selanjutnya, etiket merek sebanyak 24 buah. 4 buah ditempelkan pada masing-masing form, rangkap 4, dan 20 buah dalam amplop. Ukuran paling besar yaitu 9 x 9 cm, dan paling kecil 2 x 2 cm. Selanjutnya, kwitansi pembayaran biaya pendaftaran sesuai dengan biaya yang telah ditetapkan. Yang terakhir, mencantumkan nama negara dan tanggal permintaan pendaftaran merek. Pertama kali bagi merek dengan hak prioritas. Selanjutnya, pemeriksaan permintaan pendaftaran merek. A. Pemeriksaan formal. Pemeriksaan formal adalah
pemeriksaan atas kelengkapan persyaratan administratif yang ditetapkan. Kedua, pemeriksaan substantif. Pemeriksaan substantif adalah pemeriksaan terhadap merek yang diajukan apakah dapat didaftarkan atau tidak, berdasarkan persamaan pada keseluruhan, persamaan pada pokoknya, pemilikan merek jenis oleh orang lain, dan pengajuan merek yang sudah didahului oleh orang lain. Selanjutnya akan disampaikan oleh Nabila. Oke, yang terakhir resiko. Banyak sekali perusahaan-perusahaan yang mengalami permasalahan pada aspek hukum. Seperti yang pertama, kebijakan pemerintah. Adanya perubahan kebijakan pemerintah terkait dengan peraturan pendirian perusahaan, peraturan perizinan, peraturan peruntukan lahan, dan sebagainya, sehingga perlu melakukan penyesuaian kembali. Yang kedua, keterlambatan perizinan. Perizinan yang diajukan oleh perusahaan seringkali mengalami hambatan, sehingga operasional perusahaan seringkali terhambat. Hal ini seringkali karena persyaratan yang ditetapkan belum bisa terpenuhi. Yang ketiga, masa kadaluarsa. Setiap perizinan terdapat masa berlakunya, sehingga perusahaan harus memperhatikan masalah tersebut agar perizinan yang dimiliki tidak sampai melewati batas masa berlaku yang telah ditetapkan dan operasional perusahaan tidak terganggu. Baik, sekian. Terima kasih dari kelompok kami. Bila terjadi kesalahan, mohon maaf. Bila taufik wa hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.